Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, insya Allah pada morning talk kali ini Bu Sarah akan sharing kepada teman-teman semua terkait keutamaan puasa Asyura. Jadi puasa Asyura adalah salah satu puasa sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, mari kita simak beberapa cuplikan video berikut ini. 2 hari lalu, Bapak dan Kakak sedang berjalan-jalan sambil melihat suasana di sekitar. Kemudian Bapak bertanya, "Kak, ya Pak, lusa tanggal 10 Muharram, kita puasa yuk." "Puasa apa Pak?" "Puasa Asyura namanya Kak. Itu wajib Pak. Haruskah?" "Jadi sebenarnya wajib atau tidak Kek?" Setelah kita simak tadi beberapa cuplikan, yuk kita bantu Bapak untuk sharing tentang puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu puasa wajib atau sunnah sih? Ternyata puasa Asyura adalah puasa sunnah, tidak wajib. Nah, kalau sunnah, tidak dosa kan kalau tidak dilakukan? Tidak sih, tapi sayang sekali kalau dilewatkan. Sebelum ke sana, kita ketahui dulu bahwa bulan Muharram adalah salah satu bulan dengan syarat pahala dan ladang beramal bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mempersiapkan hari esok. Nah, salah satu amalan soleh yang dianjurkan pada bulan Muharram ini adalah berpuasa. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram, sebagaimana hadis Nabi dalam cuplikan sebagai berikut. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sebaik-baik bulan untuk berpuasa setelah Ramadan adalah pada bulan Muharram. Namun teman-teman perlu kita sama-sama ingat, sekalipun bulan Muharram adalah bulan yang bisa diisi dengan amalan puasa, itu pun hanya sebatas kemampuan kita saja. Dan yang lebih tepat ialah tidak berpuasa Muharram sebulan penuh. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Aku tidak pernah melihat beliau banyak puasa dalam sebulan selain pada bulan Sya'ban. Nah, dari sekian banyak hari di bulan Muharram, yang lebih afdol adalah puasa pada hari Asyura, yaitu pada 10 Muharram. Nabi SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Kemudian beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Masya Allah ya teman-teman, keutamaan dari puasa sunnah Asyura. Namun teman-teman tahu tidak, puasa Asyura ternyata juga dijalankan oleh kaum Yahudi. Maka dari itu kita diminta untuk puasa sunnah juga di hari ke-9 bulan Muharram, atau yang biasa kita sebut puasa Tasu'a. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi SAW melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Lantas beliau mengatakan,
Apabila tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan, belum sampai tahun depan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Di riwayat Muslim. Jadi, dalam rangka menyelisihi Yahudi, kita diperintahkan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu berpuasa pada hari ke-9 Muharram, atau yang biasa kita sebut dengan puasa Tasu'a. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari ke-10 sekaligus hari ke-9 agar tidak tasyabuh atau menyerupai orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Lalu bagaimana jika kita lupa berpuasa Tasu'a? Kita tetap bisa berpuasa di hari ke-11 Muharram. Berpuasa pada 11 dan 10 Muharram lebih afdol atau lebih utama. Adapun berpuasa pada 10 dan 11 Muharram itu pun sudah mencapai maksud untuk menyelisihi Yahudi dalam berpuasa. Jika berpuasa 3 hari sekaligus, yaitu 9, 10 dan 11 Muharram, tidaklah masalah. Sebagian ulama menganggap tingkatan puasa yang paling tinggi dari puasa Asyura adalah berpuasa pada 9, 10, dan 11 Muharram atau 3 hari sekaligus. Di bawah itu adalah berpuasa 9 dan 10 Muharram, dan di bawah itu adalah berpuasa pada 10 Muharram saja. Hanya saja teman-teman, yang diutamakan adalah berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Jika pada tanggal 9 kita lupa atau tidak sempat, maka kita bisa berpuasa pada 10 dan 11 Muharram. Adapun jika ingin berpuasa 9, 10, 11 itu biasanya karena dalam bentuk kehati-hatian kita. Hati-hati dalam hal ketepatan waktu untuk tanggal Asyura-nya. Jadi 11 Muharram tidak masalah, sebagai salah satu bentuk kehati-hatian kita tentang tepat atau tidaknya hari atau jatuhnya tanggal 10 Muharram. Seperti itu ya teman-teman semua. Baik, dari semua yang tadi teman-teman lihat, kita rangkum lagi. Apa saja keutamaan puasa Asyura? Yang pertama, puasa Asyura adalah puasa di bulan Muharram sebagai puasa yang utama atau sebaik-baik puasa. Kemudian yang kedua, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini mudah-mudahan kita husnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik ibadah-ibadah kita. Salah satunya puasa Asyura ini, mudah-mudahan Allah benar-benar menghapus dosa-dosa kita, baik itu yang kecil maupun yang besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan berpuasa pada hari ke-9 atau Tasu'a, sebagaimana tadi yang teman-teman lihat pada cuplikan sebelumnya, bahwa Nabi sebetulnya ingin menjalankan puasa di hari ke-9 di tahun berikutnya, seperti itu, untuk menyelisihi rutinitas yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Seperti itu. Hanya saja qadarullah, Nabi pada tahun berikutnya sudah wafat, seperti itu. Jadi di sini ketika kita menjalankan puasa sunnah Tasu'a dan juga puasa sunnah Asyura, sebetulnya kita menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik teman-teman, itu saja morning talk dari Bu Sara. Wallahu a'lam bishawab. Di sini harapannya kita satu sama lain berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saling menasihati untuk hal-hal baiknya, untuk hal-hal yang positif dan kebenaran, serta saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kalau misalnya masih
teman-teman menemukan kekeliruan dari Bu Sara ya dalam hal apapun itu, silakan disampaikan seperti itu. Saling mengingatkan itu baik sekali begitu ya. Begitupun sama, begitu saling mengingatkan antar teman ya, teman-teman semua ke Bu Sara juga silakan, dengan maksud untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Itu saja dari Bu Sara. Afwan minkum, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua.